Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah semangat semua hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Apa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang mau mimpin doa? Silahkan, Rama. Hari ini teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berdoa dengan cara agama Islam. Bismillah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih Rama. Saya mau absen dulu, kayaknya ada yang tidak masuk hari ini ya. Silahkan nanti angkat tangan dan bilang hadir. Oke. Abdul Maher Alkansa. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Hari ini kita nyanyikan lagu apa? Maju Sebentar. Baik, coba siapa yang mau pimpin? Silahkan Esther maju ke depan. Oke, terima kasih Esther. Sebelum pembelajaran dimulai ya, kemarin minggu yang lalu kita telah mempelajari apa? Ingat tidak? Oke. Apa Nabila? Pengaruh cuaca dan iklim. Oke, betul. Pengaruh cuaca dan iklim untuk kehidupan manusia. Oke, ada yang masih ingat tidak perbedaan dari pengaruh cuaca dan iklim? Oke, Esther, apa? Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata di wilayah. Oke, betul ya, betul sekali perbedaan cuaca dan iklim yang disampaikan Esther. Berikutnya lagi ada perbedaan cuaca dan iklim, lalu ada pengaruhnya untuk kehidupan manusia. Apa pengaruh cuaca dan iklim untuk kehidupan manusia? Oke, silakan Ayu. Untuk pertanian menentukan musim tanam dan untuk perhubungan akan mengganggu jalannya perjalanan baik udara maupun laut jika cuaca buruk. Oke, apa sih ya tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya? Ada dua nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, oke, yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan bentuk muka bumi di Indonesia. Jadi apa aja ya penampakan alam atau bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Terus yang kedua ya, kalian bisa menganalisis hubungan antara bentuk muka bumi tersebut ya dengan keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia ya. Kalau di buku itu dari halaman 71 sampai 75 itu membahas dua masalah ini ya, mengenai bentuk muka bumi dan keragaman aktivitas ekonomi Indonesia. Berikutnya Ibu tanya dulu ya, kenapa sih bentuk muka bumi itu dia bisa berbeda-beda? Ya, jadi kalau dilihat di global ya, coba kalian lihat di global bentuk muka bumi ya, ada yang warna biru ya, dan ada yang warna hijau. Warna biru artinya apa? Laut. Kalau misalnya yang ini selain warna biru apa artinya? Ada perairan dan daratan, ada perairan dan
Daratan, betul ya, ada perairan dan daratan. Nah, bentuk muka bumi itu terdiri dari perairan dan daratan. Apa saja bentuk muka bumi? Ya, kalian bisa menyaksikan satu video yang akan menjawab pertanyaan ini. Boleh dicatat ya, boleh sambil dilihat saja atau cari intisarinya ya. Ibu putarkan videonya. Seperti yang kita dalam morfologi atau bentuk kita yang kita gali beda-beda tapi dengan daerah lain. Ada daerah yang permukaannya datar, ada yang terlalu dan tinggi, ada juga yang terlalu rendah, seperti wilayah lautan. Perbedaan morfologi disebabkan adanya tenaga permukaan ini yang dibedakan menjadi tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini bersifat membantu penciptaan alam seperti perkebunan, simpanan perkebunan, lembat dan berbagai macam prinsip lainnya. Oke, itu tadi ya pengantar tentang kenapa bentuk muka bumi itu berbeda-beda. Kenapa tadi bentuk muka bumi berbeda-beda? Karena apa? Karena ada apa? Tenaga endogen dan tenaga endogen artinya apa? Tenaga yang kalau eksogen? Betul ya. Nah, untuk berikutnya ya, Ibu nanti bakal membagi kalian di dalam sebuah kelompok ya. Pertanyaannya, bagaimana keadaan bentuk bumi mempengaruhi aktivitas ekonomi penduduk? Ya. Untuk menjawab ini semua, Ibu meminta kalian berkelompok. Apakah sudah duduk berkelompok? Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Nanti Ibu bagikan masing-masing satu tugas ya, satu LKPD untuk kalian. Tugas kelompoknya, kelompok 1 akan membahas mengenai dataran rendah, kelompok 2 akan membahas mengenai dataran tinggi, kelompok 3 itu akan membahas gunung, kelompok 4 itu akan membahas lembah, dan kelompok 5 itu akan membahas tentang bukit ya. Sebelum ini Ibu bagikan dulu kelompok 1 mana? Dataran rendah. Kelompok 2 di sini. Nah, tadi udah dibagikan tugasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, memulai kerja, ya kita biar semangat, kita tepuk dulu ya, tepuk ice breaking dulu sebentar. Masih ingat tepuk 5? Tepuk 5-nya kalau misalnya di awal tuh siap belajar, nanti diganti dengan siap bekerja ya. Paham? Kita coba ice breaking-nya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Tepuk banyak. Baik, sudah paham dengan tugasnya? Sudah paham? Silahkan dilihat tugasnya masing-masing ya. Tugasnya masing-masing, di situ kalian dibaca tugasnya dan diminta untuk menganalisis pertanyaan dan memakai karton. Bawa karton? Silahkan dikeluarkan karton. Waktu pengerjaannya 30 menit ya. Pengerjaannya 30 menit. Dibaca dulu, terus dibagi siapa yang jawab nomor 1, siapa yang jawab nomor 2 ya, biar ada tugasnya baginya rata ya. Udah ditulis. Belum. Dibagi tugasnya, siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3.
Ya udah nggak apa-apa dibuka. Dibuka boleh. Oke. Siap. Dikerjakan. Boleh, boleh. Kan ini ada QR, kode QR-nya ya, boleh di-scan ya. Kode QR, kalau ada yang punya kode QR, boleh di-scan. Boleh memakai HP, silakan saja dipakai HP-nya buat mencari informasi lebih lanjut ya. Boleh dipakai HP-nya. Oke, ini bagus ada gambarnya. Boleh nanti dibagi dua aja di sini. Kalau nggak cukup, ada gambarnya nggak? Ada. Boleh ditempel nanti. Ya boleh pakai buku, silakan gunakan bukunya, pakai media apapun kalian punya, ya silakan dipakai. Kalau ada QR-nya tuh bisa di-scan, ibu udah sediakan QR-nya, ya, QR barcode. Udah dapat semua materinya? Ya. Ada kesusahan? Ya, udah dibagi belum tugasnya? Siapa yang nyari? Udah ketemu materinya? Udah. Aman? Aman. Ada kesulitan? Ya. Bisa nggak pertanyaannya? Mudah aja. Udah dapat semua materinya? Ada kesusahan nggak? Tidak ada. Bagus sekali. Ini lihat belum? Oh ya, mantap. Bagus. Bagi aja tugasnya, siapa yang nulis, siapa yang nanti presentasi, ya langsung jawabannya aja. Ya, itu nanti dibawa lagi ke depan. Jawaban. Kalau mau ada gambarnya boleh, jadi biar tahu bahwa ini adalah dikit, biar teman-teman tahu, oh ini bentuk dikit seperti apa. Tahu nggak artinya MDPL apa? Boleh di browsing nanti kalau temennya nanya MDPL itu apa. Oke, kalau ada kesusahan boleh ditanyakan ke ibu ya. Kalau ada kesulitan, boleh eksplorasi dari media apapun, boleh ya, di internet. Kalau mau yang gambar lagi makin bagus kalau dia mau gambar. Nanti pas maju LKPD-nya dibawa juga ya, dibacakan. Ada berapa pertanyaan lagi? Iya, ada 3 ya. Ada kesusahan nggak, Kezia? Tidak ada. Nomor berapa? 3. Itu mereka ada lemnya. Nah, nanti pinjam mereka lem.
Oke, nanti boleh cari referensi gambar. Kalau misalnya temennya mau nanya, dataran tinggi itu gimana? Oke, itu gambar bukit. Sip. Nanti harus jelas perbedaannya antara bukit dengan dataran tinggi ya. Oke, apa yang kamu temukan di sumbernya, kamu temukan apa di media, kamu tulis aja. Nanti bakal kita bahas sama-sama itu benar apa enggak. Ya. Boleh nanti kalau kasih contoh, itu kan ada bukit Tangkiling, nah kasih fotonya aja, nanti share di grup kami ada share foto bukit Tangkiling itu adalah satu contoh bukit. Share aja nanti ibu yang tampilkan di depan. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Tinggal tempel berarti. Sorry, gambarnya. Iya boleh kalau mau dikirim pribadi aja ibu. Ya lembah nanti kirim aja gambarnya. Kalau misalnya mau teman-teman bingung nih gambar lembah seperti apa, cari gambarnya kirim ke ibu, nanti ibu tampilkan di layar. Sudah? Kelompok 2 sudah, kelompok 1 dikit lagi. Oke, berapa persen? 10%. Oke, kelompok 3 sama, tinggal tempel aja. Tapi materinya udah habis semua. Udah. Oke. Kelompok 4 sudah? Sudah? Udah belum? Sudah? Sudah. Kelompok 5? Kenapa? Boleh, ya boleh ditambahkan materinya. Jadi semakin lengkap, semakin bagus kamu. Oke, kalau sudah semua, ya waktunya kita berarti presentasi. Ya, oke silahkan presentasi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi dataran rendah. Satu, deskripsi tentang bentuk bumi dataran rendah. Jawabannya 1. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki bentuk datar dan luas dengan ketinggian yang relatif rendah, yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga disebut dataran aluvial yang berbentuk akibat proses. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa jenis-jenis aktivitas ekonomi yang ada pada dataran rendah? Jenis-jenis aktivitas ekonomi yang ada di dataran rendah yaitu sebagai nelayan, petani, dan juga perkebunan, perdagangan, dan industri ekonomi. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan maju. Aktivitas ekonomi yang cocok di dataran tinggi antara lain 1. Pertanian, 2. Perkebunan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kita bisa masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya bagaimana deskripsi dataran tinggi. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Oke, di sebelah kiri saya ada sebuah contoh gambar dataran tinggi. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang tadi diberikan. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki daratan luas dengan ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Apakah jawabannya dapat diterima? Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, bila tidak ada yang bertanya, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik. Saya bertanya dari kelompok A. Bagaimana mata pencaharian penduduk di daerah ini? Penduduk di daerah pegunungan umumnya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, pedagang pariwisata. Penduduk di daerah pegunungan memanfaatkan alam dengan cara seperti menanam sayuran, berburu, dan memproduksi kreasi. Tadi mau nanya? Ada yang mau komentari mungkin keluarga bagus. Yang mau komentari? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, terakhir ya, kelompok 5. Bentar, saya fokuskan dulu. Bentuknya cenderung membulat, berbeda dengan gunung yang memiliki puncak yang jelas. Bagian atas bukit. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik ya, tadi sudah maju semua 5 kelompok sudah maju sesuai dengan materinya masing-masing. Tadi kelompok 1 membahas apa? Dataran rendah. Oke, tahu deskripsinya dataran rendah tadi apa? Tahu ya. Kelompok 2 tadi membahas dataran tinggi. Tahu deskripsinya sudah? Oke, kelompok 3 tadi membahas tentang gunung. Oke, tahu deskripsi gunung? Baik, kelompok 4 membahas lembah. Tahu deskripsinya? Baik, kelompok 5 bukit. Tahu bukit yang ada di Palangkaraya bukit apa? Bukit Tangsiling. Baik ya, semuanya maju dengan bagus ya, dengan penjelasan yang bagus dan lengkap. Semuanya juga tadi ada menampilkan gambar ya, Ibu apresiasi. Bagus, ada yang menampilkan gambar, ada yang kirim gambarnya ke Ibu ya. Jadi ada beberapa tambahan dari Ibu ya. Dari dataran rendah sama dataran tinggi tadi ada sama-sama membahas mengenai aktivitas ekonominya. Ya, dataran tinggi tadi aktivitas ekonominya apa? Dataran tinggi? Kebunan, peternakan, penginapan, wisata, kuliner. Oke, kalau dataran rendah? Ada pertanyaan juga nggak? Industri ekonomi. Oke, 2 perbedaan itu ya, 2 perbedaan. Ada yang sama-sama perkebunan ya. Misalnya dataran tinggi dan dataran rendah, dia sama-sama ada perkebunan, cuma ya beda jenis tanaman ya. Jadi dataran rendah nih sama-sama Bu, saya berada di dataran rendah, saya juga mau berkebun ya. Saya di dataran tinggi, mau juga berkebun, tapi jenis tanamannya berbeda ya. Yang sesuai dan cocok di antara dataran rendah dan dataran tinggi. Jenis tanaman yang cocok di dataran rendah apa? Yang ada di pantai biasanya? Pohon kelapa. Kalau di dataran tinggi? Ada wortel? Oke, wortel, kentang, stroberi, kubis yang cocok dengan iklim dan cuaca serta ketinggiannya di dataran tinggi. Oke, tadi ada mengenai juga lembah ya, dibahas oleh kelompok 4. Sebelumnya udah tahu lembah belum? Udah tahu belum yang tebing-tebing begitu adalah lembah? Udah tahu? Oke, udah tahu lembah-lembah yang ada di Indonesia? Oke, tadi apa aja lembah yang ada di Indonesia? Kansa. Salah satunya. Ada dibahas tidak? Ada lembah Tidar namanya. Ada lembah Arau di Provinsi Sumatera Barat ya. Yang dicocok untuk bertanaman di sana apa? Aktivitas ekonomi yang dicocok untuk lembah bertani dan pariwisata. Oke, dia juga bertani, tapi dia jenis tanamannya itu pasti akan berbeda dengan yang di dataran rendah ya. Jadi ada banyak kesamaan antara beberapa bentuk muka bumi, tapi juga ada perbedaan. Oke, paham semuanya sudah?
Oke, ada yang ditanyakan dengan Ibu? Tidak ada? Baik ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita simpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini apa? Oke, Gian, silahkan Gian. Bentuk muka bumi di daratan dan perairan memiliki berbagai macam jenisnya. Di antaranya gunung, bukit, dataran rendah, lembah, dan dataran tinggi. Oke, sudah? Siap, bagus ya. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan materi hari ini? Oke, Yongki, silakan. Kesimpulan dari jenis aktivitas ekonomi adalah sumber daya yang memproduksi barang dan jasa. Kesimpulan dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi dan yang dihasilkan oleh alam. Betul, ya Ibu tambahkan sedikit tambahannya dari punya Yongki tadi ya. Sebentuk muka bumi berarti berbeda-beda di Indonesia maupun di dunia ya. Dimanapun bentuk muka buminya berarti ada aktivitas ekonomi yang beragam. Jadi dia juga berbeda-beda aktivitas ekonominya menyesuaikan bentuk muka bumi. Jadi dia menyesuaikan dengan bentuk muka buminya. Jadi bagaimana aktivitas ekonomi maka dia akan menyesuaikan dengan bentuk muka bumi yang ada di muka bumi tersebut. Kita apresiasi dulu ya. Tepuk wow ya, masih ingat tidak tepuk wow? Oke. Tepuk apresiasi dari wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ada tugas individu, ini menggunakan handphone ya. Kalian silahkan scan QR berikut ya. Boleh maju, nggak apa-apa, maju aja. Scan QR. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Kita lihat apakah sudah ada yang sudah masuk. Ada 7 orang yang masuk. Oke, terakhir ya. Tadi yang boleh nanti dikerjakan setelah pembelajaran ya selesai. Yang terakhir mengenai lembar refleksi ya. Ini isinya, diisi nama, terus bagaimana pembelajaran hari ini. Oke. Terus apakah sudah menyelesaikan tugas tepat waktu dan apakah sudah paham dengan materi yang diberikan? Apakah bisa bekerja sama dengan baik dengan temannya? Oke. Dan apa kelemahan saya dalam pembelajaran? Ditulis saja, wajib ya, ditulis saja biar jadi refleksi buat ibu. Oke. Nanti kalau sudah silahkan dikirim. Baik. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini rasanya? Oke, ibu mau pakai ekspresi ya. Kalau misalnya pembelajaran hari ini senang, pakai tanda lopok ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menyenangkan, sedih, pakai tanda emoji sedih ya. Tapi kalau biasa aja ya biasa aja. Datar aja, nah biasa aja. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, love you juga jadinya senang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Untuk materi terakhir ya, nanti minggu selanjutnya bakal kita mempelajari mengenai pemanfaatan potensi lingkungan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nanti boleh dicari dulu materinya biar kita bisa belajar bersama-sama. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kalian semuanya menyenangkan dan kooperatif. Tepuk tangan dulu buat saya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Hari ini mari kita berdoa menurut agama Mustafa Sayyid. Berdoa
terima kasih Rama. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada kalian. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke.